Oke, kali ini gue mau unboxing salah satu printer nih baru gue beli dari merek Epson. Ini printer nanti bakal gue pakai untuk kebutuhan percetakan gue ya. Wah, dusnya agak penyok nih. Mungkin dalam pengiriman kurang hati-hati mungkin. Ini gue pakai pengiriman JNE tracking ya. Dan gue belinya di toko online. JNE ya. Dan kebetulan emang ini dikirimnya jauh banget dari Padang ini. Karena memang untuk printer akhir-akhir tahun kemarin sampai sekarang ini memang agak susah untuk tipe-tipe yang terbaru, tipe-tipe yang lama yang best seller tuh pada nggak jual seller-seller nih. Makanya gue ya udahlah yang ada aja, walaupun ada di Padang, kebetulan harganya masuk dan murah, ya udah gue beli aja gitu kan. Nah ini dia Epson L121. Waduh, ini lakban begini lagi, merusak kardus nih. Oke, biarin aja. Nanti gue buka pelan-pelan. Nah ini dia Epson L121 EcoTank ya. EcoTank itu mungkin tank yang ekonomis. Nah ini dia udah bundle atau udah free dengan tintanya ya. Nah ini kemasannya seperti ini, walaupun agak udah jelek ya. Nah EcoTank ini dia dengan tinta yang botolnya pengisiannya sudah sesuai dengan tanknya. Dan menggunakan tinta CMYK ya. Dan itu untuk setiap tintanya itu bisa menghasilkan 4.500 untuk yang berwarna dan hitam 7.500. Nah ini adalah dimensi atau ukuran dari printer sendiri nih. Nah, dan itu untuk print speednya, ISO speednya juga, dan resolusi dari printer ini. Nah ini untuk print speed, untuk yang black dan colornya masing-masing seperti itu. ppm itu artinya paper per menit ya, paper per menit, jadi bisa menghasilkan segitu. Nah ini untuk compatible operating systemnya apa aja. Dan selanjutnya ini tintanya yang gue bahas tadi ya, menggunakan tinta 003. Nah itu bisa menghasilkan beberapa lembar tuh dari 4 tinta tersebut. Nah langsung aja kita buka ya isi dari boxnya, karena kan ini video unboxing ya. Dan nanti rencananya gue bakal buat video reviewnya di beda video ya. Jadi ini cuman unboxing aja sih gue. Cuman unboxing, nanti reviewnya karena gue juga harus paham dulu nih apa sih memang kelebihan atau kekurangan atau spek dari printer ini. Nah ini gambar-gambar kayak gini, gambar-gambar untuk naruh paketnya ya tuh. Nah memang udah ada prosedurnya mungkin. Nah ini dia isinya apa aja, mari kita lihat ya. Oke, sebelumnya di sini dia free-nya di sini nih, free tintanya ada 4 piece ya, sesuai 4 botol, maksudnya sesuai dengan tanknya, itu black, yellow, magenta, dan cyan atau biru ya. Oke, ini dapat kabel power untuk colok listriknya, lumayan panjang kayaknya, nanti kita lihat ya. Selanjutnya ada kabel konektor USB untuk ke PC kalian. Nah ini dia, made in Vietnam. Oke, mungkin barang dari Vietnam mungkin. Nanti kita juga bakal cek garansinya ya. Selanjutnya di sini kita dapat beberapa buku petunjuk, buku manual, buku garansi, kartu garansi, dan ada brosur sih kayaknya tuh. Nah ini buku garansinya kayaknya. Nah ini kartu pendaftaran garansi. Ini garansinya sih gue beli, katanya garansi resmi ya. Jadi bisa sambil dicek juga apakah memang benar garansi resmi, karena harus diregister juga sih kayaknya. Dan ini adalah software disk ya untuk L121 series. Nah L121 series ini series ini lanjutan dari L1110. L1210. Nah ini dapat brosur seperti ini, dimana kita harus pakai yang namanya Epson Genuine
yang artinya untuk kita ngecek keaslian dari tinta yang kita beli gitu. Jadi nggak sembarangan beli. Dan kalau yang mau tahu gimana caranya, bisa tonton video gue sebelumnya. Sebelum video ini bisa scroll aja ke bawah atau klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya, itu semua buku manual udah kita bahas dan kita buka kemasan yang ada di dalam box ini. Oke. Seperti ini kurang lebih. Gak susah ya. Oke, kemasan udah gue buka ya, printer udah gue buka, dan ini ada buku petunjuk ya untuk setting awal printer ini nih. Nah, di sini juga ada serial numbernya untuk pendaftaran segala macam. Sebenarnya untuk setting printer baru ini untuk awam mungkin bisa semua ya. Semuanya bakal bisa setting sih menurut gue, nggak terlalu susah lah. Nanti untuk settingnya juga bakal gue share videonya nanti setelah video ini juga mungkin ya, biar nggak kepanjangan, makanya jadi gue pisah-pisah aja. Oke. Nanti kita juga harus install softwarenya ya yang di study. Dan ini untuk yang tadi yang gue bilang tadi untuk cek keaslian tinta. Dan selanjutnya ini penampakan dari printernya L121 dengan emblem di depan tanknya. Dan ini tintanya ada 4 tinta, black, yellow, magenta, cyan dengan nomor 003, tinta Epson 003. Oke. Kalau dari bentuk menurut gue sih keren ya, karena dia untuk desainnya tuh kayak ada gimana tuh bintik-bintik, bukan bintik-bintik, kayak ada gradasi garis-garis gitu ya. Jadi kelihatannya lebih kayak mewah gitulah. Dan di sini memang masih segel semua ya. Ini mau gue bukain dulu, nanti kita lihat semuanya isinya. Oke, di sini ada untuk pengunci untuk tutup pengisian tank. Ini gue nggak tahu nih penguncinya pakai kunci atau gimana nih. Oke, nanti bakal kita cek juga. Selanjutnya kita lihat dari sini ya, mungkin bakal gue buka semua nih. Nah, ini bisa dibuka karena ini fungsinya cuma untuk print aja ya, nggak ada scan. Oh, ini masih dikunci nih. Masih bukan scan, hanya print. Nah, ini bisa ditegain gini nih. Tuh. Dia ada pengunciannya di situ. Oke, ada tombol-tombol power dan tombol-tombol apa itu? Di situ ya. Nah, ini dia isi dalamnya. Masih bagus ya, masih namanya baru ya. Oke. Kurang lebih seperti ini, mah ruangnya kelihatan lebih kecil dibandingin printer gue yang sebelumnya Epson 360. Nah, ini memang nggak bisa dikunci nih. Untuk pengunci paling depannya ini dia nggak bisa dikunci kalau yang atasnya itu nggak kita tutup tuh, karena dia ada kunciannya lagi di atasnya tuh. Nah, dia nggak bisa kunci, jadi harus tutup dulu yang bagian atas. Tutup dulu. Waduh, robek tuh. Bagian atas kita tutup dulu, baru kita tutup yang ini. Nah, tuh nggak bisa ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita buka dulu semuanya. Kita buka dari apa nih, lakban birunya lah, lakban baru ya. Nah, ini untuk tray outputnya nih menurut gue panjang juga ya, lumayan panjang lah. Jadi mungkin tuh panjang dan tinggi untuk penahannya. Mungkin gak akan keluar lagi lah untuk kertasnya. Lebih bagus lah menurut gue, lebih panjang. Dan ini gue baru tahu nih cara buka dari Ecotank nih. Oh, di atas ada tulisan Ecotank ya. Wih, keren ya. Nah, ini cara buka cuman kayak gini doang rupanya nih. Oke, mana tadi lupa gue. Cuman ditarik doang ke atas gitu. Ternyata masih ada yang ganjel. Nih. Begini doang tuh. Nah, karena dia pengunci ini bukan pakai kunci, rupanya gue cara kunci di boxnya nggak ada, terus cuman kayak gini doang. Nah, tuh dia nggak bakal ketuker ya. Untuk pengisian tintanya udah ada gambarnya tuh, dan gambar dan warnanya, jadi nggak bisa ketuker karena emang botolnya juga didesain untuk nggak bisa ketuker.
jadi harus sesuai dengan lubangnya gitu. Untuk botol yang dari Epsonnya sediain, Epsonnya jual gitu. Nah seperti ini, jadi emang anti bocor dan anti tumpah lah untuk Ecoteng ini. Bagus banget desain yang kayak gini, desain Epson yang sekarang ini, karena gue juga baru pakai juga, makanya wah, printer ini jadi printer pertama Ecoteng gue lah. Nah di sini juga ada hologram untuk badan koordinasi pemberantasan uang palsu tuh, rupiah palsu tuh. Jadi hati-hati ya buat kalian, jangan sampai digunain untuk yang aneh-aneh printernya, apalagi yang di bisnis percetakan. Dan di sini ada kabel USB dan kabel power ya di belakang dan di samping. Dan di sini ada tanggal garansi. Nah di sini juga ada untuk tray inputnya. Tray inputnya cuma kayak gini doang nih, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Bentuknya sih kok kayaknya mirip-mirip printer Canon ya, cuman kayak gitu doang. Untuk paper play tray input. Nah di sini untuk pengaturan kertasnya. Nah cuman begitu doang ya. Biasanya ada 3 slide gitu dia, tapi ini langsung manjang. Oke lah, menurut gua kalau untuk desain ya, untuk harga sekitar 2 jutaan ini mantap sih, mantul. Dan ini tuh cara pengisian tinta ada juga di sini, dan nantinya mau gue isi dengan tinta art paper. Nah di situ ada petunjuknya juga dengan 3 bahasa dan ada bahasa Indonesia ya. Tuh bisa kalian baca cara pengisian tinta kalau nggak salah. Oke, nanti bakal gue lanjut ya videonya di next video untuk cara settingnya, cara pengisian tintanya, dan juga yang lain-lainnya bakal reviewnya nanti bakal gue bahas juga, karena biar nggak kepanjangan. Jadi mungkin cukup segini aja lah video dari gue. Dan untuk yang mau beli, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue akhiri video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.